Saya tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi anak indigo. Tidak juga pernah minta untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Siapa yang bisa melawan takdir? Menjalani hidup yang sudah digariskan lebih baik. Karena disinilah saya mengenal jati diri saya. Dan inilah kisah saya. Ada yang coba mengganggu saya. Aku ingin mengambil kedua mata kamu. Mama! Mama! Ling, itu ada apa, Ling? Ya, Roy. Lagi ada yang ribut. Ada yang kesurupan, Ling. Hantunya serem banget. Ya, Roy. Diam! Ayo kita bawa. Sabar ya, Bu. Pasti sembuh. Iya, Bu. Sabar ya. Ling, Ya, Roy. orang sakit itu kok malah dibawa ke rumah itu sih? Bukannya Iya. ke rumah sakit aja? Udah sembuh, udah gak stroke lagi, udah bisa jalan. Bukan orang sakit yang tadi. Ya, kok dia langsung sembuh? Ya, Roy. Aneh ya. Iya, udah sehat ya. Jangan langsung kesurupan lagi. Iya, iya. Aneh, Ling. Iya. Kok nggak beres nih, Ling? Nggak beres nih, Roy. Ling, hilang dia. Mau apa kamu di sini? Apa mau kamu? Siapa kamu? Aku ingin mengambil kedua mata kamu. Jangan! Ma! Ma! Ke! Oh! Roy? Kenapa dia, Pak? Papa juga nggak tahu, Ma. Roy, bangun sayang. Tadi ada nenek-nenek. Wajahnya serem banget. Wah, Roy kenapa? Gak apa-apa, Roy cuman mimpi buruk. Oh, udah. Ya udah kamu tenang aja ya sayang ya. Itu cuman mimpi kok ya. Ada mama di sini. Ada Papa juga, nggak mungkin ada yang bisa gangguin kamu, ya. Roy merasa diteror dengan nenek-nenek misterius itu. Nenek-nenek misterius itu berusaha menutup mata batin Roy. Tetapi itu tidak berhasil dilakukannya. Teror itu tidak berhenti. Ya Tuhan, teror itu selalu mengganggu Roy. Aku mau lihat rumah itu. Ada yang coba mengganggu saya. Siapa bocah ingusan yang berani mengganggu saya?
anak itu agar mata batinnya buta. Roni! Roy! Ya ampun sayang. Tenang, itu cuma mimpi ya. Itu cuma mimpi. Iya sayang. Kamu gak usah takut. Di sini kan sekarang sudah ada papa sama mama. Ini bukan cuma mimpi, Pak. Ma. Ini beneran. Tante sama kertas Roy mana? Pak, Ma. Nenek ini jahat. Dia mau mengambil mata Roy. Ibu ini buka pengobatan. Dia dibantu sama nenek ini. Rumah ibu ini nggak jauh dari rumah kita. Papa sama Mama, tolong suruh ibu ini berhenti buka pengobatannya, Ma. Pak. Aduh, ya nggak bisa gitu loh, Roy. Itu kan ikut campur urusan orang lain. Gak mungkin lah kita seenak yang larang orang. Apalagi itu kan pekerjaan ibunya. Tapi cara ngobatinya salah, Pak. Ma. Roy, udah. Itu neneknya, Ma. Jangan apa-apa. Sayang. Tenang, sayang. Tenang. Jangan apa-apa. Takut, Ma. Kakek minta dianterin ke sini, jadi aku anterin aja. Serah makhluk halus lagi ya? Udah gak batuk. Makasih. Anak itu bisa menghancurkan hidup saya. Saya harus melakukan sesuatu. Teko, Arman. Iya, Bu. Saya ada tugas tambahan buat kalian. Kerjaan apaan, Bu? Saya akan beri upah kalian di luar gaji kalian. Maksudnya, Bu? Kalian pernah lihat anak kecil di kampung sini? Oh, anak yang aneh itu, Bu. Aneh? Maksudnya? Iya, Bu. Roy anak yang aneh. Anak-anak di sini tidak mau main sama dia. Karena dia bisa melihat makhluk halus, Bu. Roy. Pokoknya aneh. Sekolahnya aja pindah-pindah terus, Bu. Yang saya pernah dengar dari orang-orang, dia pernah dikeluarkan dari sekolah karena pernah menampar gurunya. Katanya sih guru itu kesurupan. Jadi Roy coba untuk mengusirnya. Jadi benar, anak itu cukup berbahaya dengan usaha pengobatanku. Emangnya ada urusan apa, Bu, dengan Roy? Tidak ada apa-apa. Saya tugasi kalian untuk menjaga anak itu tidak mendekati rumah saya. Kalau anak itu bandel, kalian kasari dia. Kalau perlu, bikin anak itu jerah. Baik, Bu. Cuman itu saja, Bu. Ya, yang harus kalian lakukan. Kalau anak itu macam-macam,
akan saya beritahu kalian untuk tindakan selanjutnya. Roy sangat tertekan dengan apa yang dia milikin. Dan dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak dilihat dengan anak sebayanya. Kadangkala batinnya merasa sedih, kesepian, dibilang anak aneh dan gila. Teman-teman, aku boleh ikut main nggak? Hah? Main sama anak aneh? Yang setiap hari main ngobrol sama hantu itu? Enggak ah, kamu nggak boleh ikut main. Ayo. Main sama aku aja yuk. Main sama aku aja. Main sama aku aja. Sama aku. Aku. Sama aku. Ayo, kita bareng aja yuk. Saya mencoba untuk menemui beberapa orang pintar yang mengerti tentang hal-hal gaib ini. Saya berharap ada yang membantu Roy untuk menutup mata batinnya. Astagfirullahaladzim. Bapak, Ibu, saya minta maaf. Saya nggak bisa menutup mata batinnya Roy. Karena putra Bapak ini sudah mempunyai mata batinnya. Diberikan yang maha kuasa. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya sedih sekali. Saya berharap Roy bisa bermain dengan anak-anak lainnya. Bukan bermain dengan anak-anak yang tidak bisa dilihat. Arwah anak-anak yang gentayangan. Halo Ray. Ling. Roy, tadi kamu kemana aja? Tadi aku ke rumah kamu, tapi kamu nggak ada di rumah. Roy mau ke warung, disuruh mama beli susu. Roy, aku pinjam otopetnya ya. Nyebelin banget sih si Ling itu. Dia lagi yang duluan main sama si Roy. Aduh. Emang enak dicuekin sama si Roy. Sorry. Roy. Pak, anaknya sakit, Pak. Iya. Mau dibawa ke rumah itu? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja, Pak? Kalau Bapak bawa ke situ... Sebentar, Pak. Sabar. Maaf, Pak. Anak Bapak bisa mati. Jangan kurang ajar kamu ya. Jangan sembarangan kamu ngomong ya. Malah nyumpahin anak saya mati. Saya hajar kamu. Enggak. Awas kamu ya. Roy, kamu mau kemana? Roy, kamu mau kemana? Roy! Bu Retno. Tolong selamatkan anak saya, Bu. Bapak jangan khawatir. Iya. Semua pasien yang saya tangani pasti akan sembuh. Bapak tenang saja. Iya, Bu Retno. Saya percaya sama Ibu. Tapi, Bu, saya tadi barusan ketemu sama Roy. Dia bilang, anak saya bakal mati kalau dibawa berobat kemari. Dan saya dengar setiap perkataannya selalu kejadian. Bagaimana, Bu? Bapak tenang saja. Bapak nggak usah dengar ucapan itu. Dia itu cuma bocah ingusan. Nggak tahu apa-apa. Kalau perlu, Roy dan keluarganya diusir dari kampung ini. Karena dia sudah meresahkan kita. Iya, Bu. Sri, aduh, anakku. Syukur nak kamu udah sadar. Bu, terima kasih. Asal manusia bodoh. Kok aku kesini lagi sih? Hei, anak-anak.
Mau ngapain kamu di sini, ha? Om. Kurang ajar. Tenang Roy, aku bantuin ya. Aku yang bantuin. Aku. Kamu jangan macam-macam ya. Dasar kamu anak Apa aneh sih kamu. Om? Diam. Saya melewat dong Om. Sekali lagi kamu ngawasi rumah Bu Retno, dihabisin kamu. Apa sih lo? Om. Apa sih lo? Om. Diam. Melewat dong Om. Diam kamu. Om. Maafin aku ya Roy, aku untuk tolongin kamu. Maafin aku juga ya Roy. Mama nggak tahu Roy kemana. Tadi Mama cuma suruh dia beli susu kaleng. Sampai sekarang nggak pulang-pulang. Mama takut dia kenapa-napa ya. Iya, Ma. Coba kita cari ke sana ya, Ma. Iya, yuk. Awas kamu ya. Macam-macam kesini lagi. Injak kamu. Roy! Kamu nggak apa-apa sayang? Kenapa sih kalian kasar sama anak saya? Tanya aja sama anak kamu sendiri yang aneh satu ini. Dan ingat lagi, kalau anak kamu masih ikut campur urusan Bu Retno, tanggung akibatnya. Ayo. Ayo kita pulang ya. Kok, kamu bawain punya Roy? Iya, Ma. Ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya dianggap aneh dan tidak waras, yang dianggap orang gila. Tuhan pasti punya rencana untuk memberikan kelebihan kepada anak saya Roy dengan karunia yang dia milikin ini. Tapi jujur, saya dan suami saya sangat berat menjalaninya. Saya dan suami saya sepertinya tidak mempunyai kalimat yang tepat untuk menjelaskannya. Bu, airnya mana, Bu? Ya, ini airnya. Syukur alhamdulillah, Bu. Anak kita sekarang udah kembali sehat. Bu Retno memang dukun pengobatan paling hebat ya, Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Anak kita udah sembuh. Makan yang banyak ya, Nak ya? Makan ya, Nak ya. Bangun, Ri. Ri. Tolong anak saya, tolong Pak, anak kita Pak. Anak kita tolong Pak. Pak, saya takut nih Pak, tolong anak kita Pak. Roy, kamu kenapa menangis? Kenapa kamu menangis, Roy? Ih, kamu dari tadi ngikutin melulu. Kan aku yang harusnya bilang itu duluan. Aku! Harusnya aku! Harusnya aku dong! Aku! Harusnya aku! Ya Tuhan, apa itu? Kakek. Koko bantuin kakek dorong kursi roda. Baguslah. Lonceng itu biar Roy aja yang megang. Biar kakek nggak kemana-mana sambil bunyiin loncengnya. Koko ikhlas gak? Koko ikhlas kok. Anak yang berobat sama dukun perempuan itu meninggal dunia, Kek. Roy, jangan kamu terusin ya. Kita boleh tahu sesuatu, tapi bukan berarti kita berhak atas segala sesuatu. Kita tidak boleh mendahului yang maha kuasa. Kamu mengerti maksud kakek, Roy? Iya, Kek. Bangun, Sri! Bapak! Bangunkan Sri, Pak!
Terima kasih Bu Retno sudah mau menyempatkan datang ke sini. Iya, saya sengaja menyempatkan datang ke sini. Karena menurut penglihatan mata batin saya, kematian anak bapak dan ibu tidaklah wajar. Wajar? Nggak wajar, Pak. Masih Bu Retno gimana? Iya, Bu. Saya pun berpikir seperti itu. Karena pada awalnya anak saya sehat-sehat aja. Makannya pun lahap sekali ya, Bu. Tiba-tiba dia jatuh dan meninggal. Pak Narno masih ingat waktu Bapak ketemu sama Roy, apa yang dikatakan Roy sama Bapak? Roy, anak aneh itu. Ya, waktu saya bawa anak saya untuk berobat ke tempat ibu, dia mengatakan anak saya bakal mati. Nah, itu. Menurut saya, kematian anak bapak dan ibu karena ucapan Roy. Kalian semua tahu, Roy itu manusia aneh. Setiap ucapannya, salah satu dari kita ada yang celaka. Bahkan ada yang meninggal. Dan dari itu, saya ingin menghimbau kepada bapak dan ibu untuk melakukan tindakan supaya tidak ada lagi korban yang jatuh. Kita harus usir Roy dan keluarganya dari kampung kita ini. Tidak bisa. Tidak bisa main usir begitu aja. Saya tidak akan pernah ikhlas. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Baru impas. Bapak-bapak, semua ikut saya. Ayo. Jangan, Pak! Di rumah aja. Jenazah anak ibu dulu. Ayo kita masuk yuk. Saya sedih anak saya dibilang pembawa sial, pembawa kutukan, dan saya trauma sekali. Roy dan kakaknya Andi sangat menggigil mendengar suara ribut-ribut di luar rumah. Saya juga gemetar ketakutan. Ma, bawa masuk anak-anak. Biar papa yang ngecek di luar ada apa. Ya, Pak. Jadi, Pak. Ma, Roy takut, Ma. Ya, Andi juga takut, Ma. Kasihan Papa, Ma. Ya, Ma. Mana anak kamu? Hah? Atau kamu yang mau menggantikan? Mama lihat Papa dulu ya. Kalian tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Kunci pintu. Ya, Ma. Diam! Lepas! Jangan main lagi, Pak! Dia yang menyebabkan anak saya mati. Iya, Pak, saya tahu, Pak. Mana anak kamu? Atau kamu yang mau menggantikan kamu anak kamu ya? Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Om, jangan. Udah, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Udah, Pak. Cukup. Ayo kita pulang, Pak. Karena main hakim sendiri, Pak Nano akhirnya dipenjarakan. Saya lega karena masalah itu tidak berbuntut panjang. Tapi masih ada lagi masalah tentang Ibu Retno. Ibu Retno takut masalah reputasinya hancur karena kedoknya dibongkar sama Roy. Ibu Retno mencari cara untuk menghancurkan keluarga saya dengan cara mencari ilmu hitam. Roy sudah berjanji tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Kekuatan mata batin Roy tertarik untuk mengurusin urusan Ibu Retno. Dan ini sangat berbahaya sekali dengan keselamatan Roy. Roy, kamu kan nggak boleh kesini sama mama papa kamu.
Kamu nggak takut kena marah sama mama papa kamu? Takut sih. Cuman aku gak bisa nolak. Kayak ada energi yang nyuruh aku untuk berhentiin pengobatannya dukun perempuan itu. Roy, rumahnya serem banget. Mending takut. Mending kita pergi aja ya, Roy. Gue juga takut, Ling. Tapi kita harus ke sana. Ayo cepet. Bapak, Ibu, permisi. Lihat deh, ada makhluk halus di belakang orang sakit itu. Iya, Roy. Bapak, Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, sebaiknya ke dokter aja. Jangan ke dukun atau paranormal. Sembuhnya hanya sebentar. Tapi sakitnya akan lebih lama. Bahkan bisa saja meninggal. Kamu itu masih kecil. Jangan suka ngaco ngomong kamu. Kamu tuh tahu apa? Saya bukan asal bicara, Bu. Saya tahu media pengobatan Ibu itu menggunakan tali pusar yang sudah mengering, kan? Benar kan, Bu? Kamu itu masih kecil. Jangan sembarangan menuduh orang. Sebelum terlambat, sebaiknya Ibu berhenti mengobati orang. Ibu gak sadar telah diperbudak sama hantu berwujud nenek-nenek. Pergi sekarang kamu dari rumah saya. Ayo pergi. Tejo, Arman. Tejo. Iya, Bu. Usir. Cepat usir dari rumah saya. Hai, pergi kamu. Ayo. Lepasin saya, Om. Pergi kamu. Cepat. Kamu habiskan sekarang juga anak itu. Dan buat seolah dia itu kecelakaan. Ngerti kamu? Ngerti. Baik, Bu. Ayo. Iya. Bagaimana anak ingusan itu tahu kalau saya menggunakan media tali pusar yang sudah kering dalam mengobati orang? Saya nggak pernah mengeluarkan tali pusar itu dari kantung putih. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya, tadi agak terganggu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai dengar anak kecil tadi. Emang anak kecil itu agak aneh dan kurang waras. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan mendengarkan apa yang dikatakan anak kecil tadi. Om, lepasin Om. Ayo ikut. Om. Udah diam. Om, lepasin Om. Diam. Ikut. Om, Hah? saya cuma membantu Bu Reno doang. Om. Diam. Udah diam. Om. Dasar kamu anak aneh. Gara-gara kamu, Ibu Retno jadi malu sama pasiennya. Dengan ocehan kamu yang ngaco itu. Ingat kamu, saya peringatkan sama kamu sekali lagi. Kamu sampai datang ke rumah Bu Retno, saya hajar kamu. Om. Om. Bisa diam gak kamu? Om. Ayo cepat. Lepasin saya, Om. Diam. Om, saya mau diapain Om? Berisik kamu. Om. Om. Diam kamu. Om. Om. Lepasin Om. Diam. Om. Ayo, itu punya. Ayo, ayo. Om, saya mau diapain Om? Om. Om. Aduh. Wah. Dasar anak kurang ajar. Kenapa dilepasin kamu? Bukan dilepasin, tapi tangan saya digigit. Emangnya kenapa? Kita kan hanya disuruh menjauhkan dia dari rumah Bu Retno. Iya, tapi Bu Retno ingin anak itu dihabisi. Ya sudah, kalau begitu kita kejar anak itu. Tunggu. Kalau kita ngejar anak itu di rumahnya, nggak mungkin. Karena di rumahnya banyak orang kampung. Bisa digebukin kita sekampung. Ya terus bagaimana? Gini aja. Kita bilang sama Bu Retno, seakan-akan anak itu kabur. Tapi kalau dia kelihatan lagi sama kita tangkap lagi deh. Oke. Oke ya? Oke. Ayo, cabut. Ngurus anak kecil.
kecil aja kalian nggak becus. Masalah ini harus saya selesaikan sendiri. Pergi kalian! Pergi! Ya Bu, mau. Pergi! Wah! Mama! Mama! Wah, gawat nih. Malam ini Mama tidur di lantai aja ya, jangan di kasur. Kok kamu belum tidur udah malam gini? Tadi Roy dapat gambaran dalam mata batin Roy. Roy lihat dukun perempuan itu kirimin jampi-jampi mah, jampi-jampi yang jahat dan yang kena itu Mama. Mama tidur di lantai aja ya. Iya, nanti Mama tidur di lantai. Tapi Mama belum ngantuk, masih mau baca novel ya. Iya Mah. Oh iya, Papa masih belum pulang ya? Iya, Mama lupa kasih tahu. Papa katanya nggak jadi pulang malam ini soalnya masih ada rapat. Yaudah, kamu tidur deh, udah malam ya. Iya, Mah. Gawat nih, Mama Roy dibisikin dengan yang jahat dan Mama Roy berjalan sampai tidur. Aku harus kasih tahu Roy kalau mamanya lagi dalam bahaya. Roy, bangun Roy. Roy, bangun Roy. Bangun. Ling, ngapain sih bangunin aku ah? Roy, Mama kamu kena bisikan jahat. Hah? Bukannya Mama tidur di lantai. Mama kamu tidak tidur di lantai. Makanya kena bisikan jahat. Ayo Roy, kita bantuin Mama kamu Roy. Ayo Ling, ayo cepet Ling. Mah. Mah, Mama. Ling, kita harus cepat. Kalau kita terlambat sedikit aja, Mama bisa celaka. Ayo, Roy. Mama! Ma! Ini di mana kok Mama ada di sini? Hah? Mama, tadi kena jampi-jampinya jahat perempuan dukun itu, Mah. Tadi Mama pasti tidur di lantai kan? Ya ampun, Mama ketiduran, Roy. Untung Tuhan masih melindungi Mama. Saat itu saya merasa makin beruntung mempunyai anak seperti Roy. Anugerah yang dimilikinya merasa membantu saya dari celaka. Tapi dari kejadian itu, Roy masih memaksa untuk mendatangi rumah dukun perempuan itu. Ayo, Ma. Kita ke rumah Ibu Retno, Ma. Ibu Retno jahat karena ada arwah nenek yang jahat itu, Ma. Semalam Mama nyaris mau dicelakai dengan cara yang mistis, Ma. Kita harus berhentiin pengobatan dukun perempuan itu, Ma. Roy, ya nggak bisa gitu dong. Kita nggak bisa sembarangan nuduh. Ini bukan asal nuduh, Ma. Ini beneran, Ma. Roy, dengerin Mama. Masalah mistis itu susah dibuktikan. Kita nggak bisa tiba-tiba datang ke sana, terus kita suruh mereka tutup pengobatan itu. Yang ada kita nanti dianggap mencemarkan nama baik, dianggap memfitnah. Kita dituntut nanti, Roy. Ya udah, kalau Mama gak mau, aku sendiri aja.
Mama nggak izinin. Kamu sendiri yang bilang, Bu Retno itu nyuruh orang buat mencelakai kamu. Sekarang kamu malah mau ke sana sendiri. Mama itu percaya gak sih sama mata batin Roy? Percaya sayang, tapi kadang Mama tuh bingung. Setiap kali ada hal buruk, mata batin Roy pasti kasih gambaran, Mah. Roy juga takut, Mah, ke sana. Tapi Roy yakin gak mungkin ada apa-apa. Ya wis, Mama nggak izinin kamu ke sana sendiri. Mama temenin, tapi dengan satu syarat. Mama yang bicara sama Bu Retno, kamu diam aja, ya? Ya, Ma. Ayo, Ma, cepet, Ma. Yuk, yuk. Bu, siapa yang meninggal? Itu Bu, suaminya Bu Maya, Pak Aji. Pak Aji yang baru berobat ke Ibu Retno itu kan? Iya, benar. Pasti meninggalnya mendadak. Iya, semalam. Tadinya sih sehat-sehat aja. Kok kamu tahu kalau Pak Aji meninggalnya mendadak? Tunggu sebentar, Bu. Roy? Kenapa kok anaknya? Enggak kok, nggak apa-apa kok Bu, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Pak Haji meninggalnya wajahnya pasti menghitam kan? Iya. Dia meninggalnya gak wajar. Ini karena tumbal pengobatannya Bu Retno. Saya benar-benar terkejut. Roy mengetahui tentang tumbal nyawa dengan Ibu Retno dan pengobatan setan yang dilakukan. Saya takut warga yang menghormati Ibu Retno justru menuduh Roy. Saya takut aksi brutal warga terhadap Roy. Ya Allah, kok perasaan berat banget nih jajannya ya. Ada apa ini, Pak? Berat banget nih. Berat banget tuh. Berat banget. Bisa berat sih, Pak? Tahu nih, Bu. Anak-anak. Berhenti. Aduh. Berat banget nih. Berat banget tuh. Aduh. Anak-anak. Berhenti. Heh, udah gila kamu ya? Sengaja suami saya kamu lemparin pakai batu. Kenapa? Bukan, Bu. Tadi di atas keranda itu ada makhluk halus, Bu. Dasar kamu anak aneh. Kamu tuh yang makhluk halus. Udah sana kamu pergi. Iya, maaf ya Bu, maaf Bu. Kok udah nggak berat kayak tadi ya? Iya, betul nih. Gimana Bapak-bapak? Udah nggak berat lagi, Bu. Udah nggak berat lagi, Bu. Alhamdulillah. Ayo kita segera ke pemakaman yuk. Ayo. Kita jalan lagi. La ilaha illallah. Mama tuh nggak suka ya, kamu tuh nggak bisa mengendalikan diri kayak tadi. Lihat tuh kita jadi ditimpukin batu sama orang-orang dikira orang gila. Itu juga bukan kemauan Roy, Mah. Pokoknya Mama nggak mau dengar alasan lain. Mama nggak mau kena masalah lagi. Kita pulang sekarang, nggak jadi ke rumah Bu Retno. Ya udah urus sendiri aja. Roy! Pergi kamu makhluk jelek. Jangan ganggu kita. Pergi kalian makhluk jelek. Apa-apaan nih? Jangan nyampe-nyampe dong. Kurang ajar nih. Pagilah kamu, kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Nyambitin orang tua pakai batu. Saya bukan ngelemparin orang tua, Om. Ada setan di belakang situ, Om. Setan. Kamu tuh yang setan. Tahu nggak? Kamu yang setan. Ajar kamu. Barang Ada apa ini? Ribut, ganggu konsentrasi saya. Maaf, Bu Retno. Anak ini tiba-tiba muncul. Dan tanpa alasan, dia melempar kami pakai batu. Tunggu. Ejo, Arman, cepat usir anak ini. Anak ini sudah membawa sial rumah saya. Usir! Cepat kamu budak! Pergi kalian. Iya, kita pergi sendiri. Udah, jangan pegang anak saya. Apa di sini? Ayo. Pergi kalian. Iya.
Udahlah, yuk pulang yuk. Jampi-jampi yang aku kirim pada anak itu ternyata tidak berhasil. Anak itu dan ibunya tampak sehat. Apa ini tandanya benar kalau anak itu akan benar-benar membawa petaka buat diriku? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus mencari cara bagaimana menyingkirkan anak itu. Saya merasa senang karena papanya Roy baru pulang dari Surabaya dan menemani saya. Mau kemana? Roy mau ke... Mau ikut campur urusan si dukun perempuan itu lagi? Lama-lama papa bisa marah ya sama kamu. Kamu ngerti gak sih? Tindakan kamu itu tidak hanya membahayakan diri kamu, Roy. Tapi juga mama sama Koko. Kamu gak kapok dengan kejadian mama yang jalan sambil tidur? Terus tadi mama juga cerita, katanya kamu dilemparin batu orang-orang. Karena kamu juga ngelemparin keranda jenazah orang. Ya kan? Pokoknya papa gak mau tahu ya. Mulai detik ini, kamu gak boleh lagi terlibat dengan urusan orang lain. Kamu mengerti kan maksud apa? Sana, kamu istirahat lagi sekarang. Itu di depan banyak warga yang mau ketemu Roy. Waduh. Bapak-bapak, maaf, ini kedatangan bapak-bapak ada apa ya? Begini Pak, kami mau minta tolong sama Roy Pak. Minta pertolongan Roy. Maaf, saya kurang paham. Maksudnya gimana itu? Begini loh Pak, kami kemarin ini mau minta maaf Pak atas kesalahpahaman kami ini sama si Roy sewaktu dulu Pak. Iya Pak. Warga menganggap Roy itu anak yang aneh Pak. Suatu hari juga kami hampir aja Pak terhasut Pak atas meninggalnya anaknya Pak Narno. Tapi kami sadar Pak atas ucapan si Roy ini tentang pengobatannya Bu Retno Pak. Itu ternyata benar semuanya loh. Iya Pak. Banyak kejadian orang yang berobat sama Bu Retno itu sembuh cuma sementara Pak. Tiba-tiba mereka meninggal dunia dan wajah mereka menghitam seperti terbakar Pak. Waktu itu kami juga ingat loh Pak. Sewaktu kami sedang menggotong jenazahnya Pak Haji Pak. Tiba-tiba si Roy melempari keranda itu dengan batu Pak. Tahu-tahu keranda itu jadi ringan Pak. Tidak seperti semula loh Pak yang berat Pak. Iya Pak. Barusan juga ada 2 kejadian Pak. Pak Ujang yang sedang berladang dan Ibu Sum yang sedang jualan keliling. Tiba-tiba mereka meninggal dunia. Mayat mereka sama persis. Wajahnya, matanya melotot, mulutnya menganga, dan wajah mereka gosong. Gimana Roy? Kamu bisa bantu bapak-bapak ini? Iya Roy, kalau bisa coba dibantu. Kasihan bapak-bapak ini soalnya. Iya Roy. Roy juga sebenarnya nggak tahu. Roy taunya cuman prakteknya Ibu Retno harus dihentikan, itu doang. Iya Pak. Roy selalu maksa saya untuk ngomong ke Bu Retno supaya dia menghentikan prakteknya. Pak, kalau gitu Pak, kita tindak tegas Ibu Retno Pak. Nah, dia itu dukun sesat Pak. Sudah banyak makan korban Pak. Saya setuju Pak. Kita bakar aja rumahnya sampai dia terbakar hidup-hidup Pak. Betul Pak. Betul. Udah Pak. Mending kita panggil semua warga yang ada di sini. Kita bakar rumahnya Pak. Betul Pak. Kita samperin dia. Bapak, tenang dulu. Tenang. Menurut saya apa nggak sebaiknya kita bicarain dulu baik-baik dengan Bu Retno? Ini menyangkut nyawa Pak. Bukan satu nyawa, tapi sudah banyak korban Pak. Bapak. Aduh. Gimana nih Pak? Roy, kamu bisa melihat gak apa yang akan terjadi sama Bu Retno? Sebentar mah.
Gimana Roy? Roy lihat rumahnya Ibu Retno bakar sama warga mah. Itu nggak bisa dicegah, Roy. Terus Bu Retnonya selamat? Iya, apa nggak bisa dihindari Roy? Supaya nyawa Bu Retno nggak dalam bahaya. Roy juga gak tahu, Pak, Mah. Roy cuma lihat kalau rumahnya Bu Retno dibakar sama warga. Habis itu Roy gak tahu lagi. Roy! Roy! Ya ampun, mau kemana lagi sih dia? Duh, perasaan Mama gak enak deh, Pak. Udah, Mama sama Ade di rumah dulu. Papa susul, Roy. Roy! Terima kasih ya Bu Retno, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Iya. Saya telah membantu kamu. Sekarang kamu bantu saya. Bawa anak yang bernama Roy kepada saya. Dan saya ambil matanya. Kamu berani membantah, nyawa kamu jadikan. Saya tidak bisa melakukannya. Saya bukan Retno. Siapa yang berani menentang saya? Bu, ada apa, Bu? Saya bukan Bu Retno. Retno itu adalah budak saya. Sekarang saya minta kalian bawa Roy dan keluarganya ke sini. Karena saya mau ambil matanya. Kalau kalian tidak mampu melakukannya, nyawa Pergi kalian! Siapa yang meninggalkan rumah ini akan mati. Kamu yang kulihat di rumah Ibu Retno itu kan? Boleh kenalan nggak? Aku Roy. Kamu siapa? Kamu nggak takut sama aku? Enggak. Namaku Bimo. Kamu bisa menolongku tidak? Tolong apa? Kalau bisa, aku pasti bantuin kok. Ibu Retno itu adalah ibuku. Bu Retno yang suka ngobatin orang itu. Kamu bener, Roy. Ibuku telah diperdayai oleh arwah nenek-nenek jahat. Ibuku seolah bisa mengobati penyakit. Tapi itu hanyalah tipuan muslihat. Semua orang yang diobatinya akan sembuh. Tapi tidak lama kemudian, dia akan sakit lagi. Arwah nenek-nenek itu memang jahat. Dia yang membuat aku mati tenggelam di danau ini. Arwah nenek itu benar-benar jahat. Tapi gimana caranya untuk bebasin mama kamu dari arwah nenek itu? Kamu petik daun dadap, Roy. Terus masukkan dalam jimat tali pusar. Roy, kamu ngapain di sini? Roy lagi ngobrol sama teman Roy, Pak. Namanya Bimo. Bimo? 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 Mana sih? Aduh, kamu tuh ya. Tiba-tiba pergi, bikin papa sama mama khawatir, tahu nggak? Maaf, Pak. Tadi Roy ikutin Bimo. Bimo itu arwah yang nggak tenang, Pak. Dia meninggal tenggelam di danau ini. Nenek itu menyesatkan Ibu Retno, Pak.
Bimo minta tolong Roy selamatin ibunya, Pak. Pakai daun dadak. Bu Retno, ibu arwahnya Bimo. Iya, Pak. Yaudah, ntar kita omongin lagi deh. Kamu pulang sekarang, kasihan mama khawatir. Ayo. Andi! 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 Ma? Mana Mama? Tadi perasaan manggil. Ma? Mama kemana? Nggak tahu, Pak. Tadi Mama di sini nungguin Papa sama Roy pulang. Tadi Andi dari dalam. Mama manggil. Jadi Andi keluar, Mama udah nggak ada. Roy, coba kamu lihat dengan mata batin kamu. Perasaan papa gak enak soalnya. Iya, Pak. Ayo, bawa dia. Ayo, cepet. Ayo. Pak, gawat, Pak. Mama diculik sama anak buahnya Ibu Retno, Pak. Pak, sekarang kita harus ke sana, Pak. Ayo, cepat, Pak. Ayo, coba. Mana anak itu? Kenapa kamu bawa ibunya saja? Anak itu tidak ada di rumahnya, Ibu Retno. Wajah! Lepasin! Lepasin! Berani ganggu keluarga saya habisi kalian. Lari! Maafin aku ya, Bimo. Aku gak bisa nolongin ibu kamu. Makasih ya, Roy. Tapi padahal kan kita kan baru kenal. Kamu udah baik banget sama aku. Tapi aku sedih gak bisa ketemu sama ibu aku. Ibu aku harus bertanggung jawab untuk semua perbuatannya. Roy, sekarang aku mau pergi. Jaga diri baik-baik ya, Roy. Iya, Bimo. Ada kebahagiaan bercampur sedih dengan kembalinya mereka ke asalnya. Tiada keabadian selain abadinya alam arwah, di mana surga dan neraka diperhitungkan. Di sanalah tempat pengadilan akbar, dan hanya kepadanya kita percaya dan menyembah.